tes. Halo. Eh, oke, jadi di sini saya akan mendemokan terkait tugas pemrograman PPP, matkul sorry, pemrograman perangkat bergerak. Oh ya, PPP ya, itu deh. Jadi di sini idenya itu ada apa namanya? Bentar, ke loading ya. Nah, di sini ada 3 form atau maksud saya 2 activity, yaitu activity main ini untuk daftar laundry. Jadi ini idenya kan aplikasi laundry sederhana gitu, kayak mendata create sama nanti menampilkan data. Nah, ini untuk form tampilnya ada recycle view biasa untuk menampilkan semua data, sama floating button ini untuk tombol add di bawah kanan ini. Nah, terus di bagian formnya sederhana saja, saya membuat text view tambah sama edit text bla 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 sama tombol simpan. Nanti untuk create-nya, untuk bagian create data gitu. Selanjutnya kalau di bagian main activity Java-nya itu sebenarnya kayak pada umumnya ya. Jadi harus ada card adapternya untuk menampilkan list recycle view-nya sama object recycle view. Terus kayak gini sih lebih. Terus untuk floating button-nya kalau diklik nanti akan mengarah ke form activity tambah. Terus recycle view-nya set adapter, nanti berarti basis adapternya ada di card adapter kayak gitu. Terus nah ini di bagian service-nya ini sebenarnya saya buat service API gitu, saya buat API sendiri. Di API-nya sebenarnya saya menyediakan CRUD, tapi nanti yang dipakai kan cuma create sama read. Jadi yes, sebenarnya yang atas ini sih ada create data sama get list. Ada ini URL-nya, get URL, terus sama post URL untuk create data gitu. Klik lagi ke main activity. Kalau untuk mendapatkan list dari daftarnya ada service, ini create service. Nah, ini sebenarnya yang kita buat sebelumnya tadi. Terus card itemnya ini untuk objeknya ada di sini. Objeknya sederhana, jadi ada ID, name, address, phone, sama name. Terus di main activity-nya kembali. Nah, saya sebelumnya ini saya perlihatkan juga di create-nya saya menambahkan package retrofit 2 converter JSON logging interceptor ini untuk log network, misal request ke API nanti networknya gimana, itu pakainya logging interceptor, sama converter scalar ini untuk request sebagai JSON gitu. Boleh lagi di sini untuk request retrofitnya itu tinggal gini, items enqueue. Sebenarnya di sini kan ada server ya. Server ini saya buat kelas untuk retrofitnya, terus buat init, terus ya ini interceptornya untuk log tadi, terus tambah converternya ada scalar converter sama JSON converter. Kalau scalar ini untuk JSON object, jadi nanti bisa passing JSON object gitu. Kembali lagi ke main activity. Nah, enqueue ini maksudnya dijalankan gitu API-nya di request. Nah, terus sebenarnya requestnya ini sifatnya asinkronus ya, jadi ada loading juga ya. Kalau misalkan kita membutuhkan permission network di Android, itu kita harus di bagian manifest ini harus menambahkan ini use permission internet, ini wajib.
biar aplikasi kita bisa memakai jaringan ya, memakai internet gitu. Terus jika ada responnya sukses, terus dari IPA-nya juga sukses, maka datanya akan dimasukkan ke items. Nah, itemsnya baru dimasukkan ke card adapter. Terus card adapternya di assign lagi ke set adapter. Terus card adapternya di notify data set change. Ini untuk memberitahu kalau ke adapter kalau udah ada data baru nih. Jadi reload dong yang ada di tampilannya kayak gitu. Terus nanti di form activity-nya, ini form activity-nya kan kayak gini tadi ya. Ini untuk nambah data ya, kayak pada umumnya deklarasi objek untuk view-nya ada name, address, phone, sama name. Terus tombol save-nya ini ketika diklik akan ke function ini. Terus ini saya buat validasi, jadi name, address, phone, name kalau kosong, kalau panjangnya kurang dari 1 kan artinya tidak diisi. Nah, kalau salah satunya tidak diisi, maka akan muncul semua form harus diisi, muncul toas gitu, harus diisi. Jadi nanti harus diisi semua, tapi kalau sudah diisi semua, masuknya ke bagian else ini. Nah, ini try ini sebenarnya untuk mendapatkan aja kalau misalkan error biar tidak langsung force close gitu. Terus di sini juga sama kayak yang di main activity tadi, ada service. Nah, di sini bedanya kalau di mau add data itu kita harus passing JSON object body. Nah, ini nanti untuk body yang akan dikirimkan ke servernya dengan key name, address, phone, sama name yang didapat dari edit text tadi, get text, address, get text, dan seterusnya. Terus di bagian ini save datanya itu manggil service, terus create data yang tadi di sini post ke URL, terus passingnya body to string. Jadi ini nanti hasilnya sebagai JSON gitu, mengirimnya sebagai JSON. Terus sama dieksekusi kalau sukses, artinya sukses. Terus dari API nya juga harus banyak sukses. Nanti akan muncul toas data berhasil disimpan. Terus akan masuk intent ke main activity gitu, kan kembali lagi ke activity awal. Kalau else artinya gagal, berarti gagal disimpan. Terus kalau failure ini biasanya kalau ada 500 error dari API nya itu terjadi kesalahan tak terduga gitu. Mungkin kita coba saja ya. Enggak, agak lama ya. Nah, ini sudah ada beberapa data yang dari awal, ada Budi, Mang Ujang, bla bla bla. Nah, ini kalau kita klik tambah ini akan masuk ke form tambah. Misalkan di sini ada, saya tambahkan Joko laundry cepat gitu misalkan ya. Terus alamatnya Jakarta Utara, nomornya misalkan 082121 kayak gini deh, misalkan contoh aja. NIM-nya ini pakai NIM saya aja ya. Berarti kalau kita simpan, loading, data berhasil disimpan. Nah, di bagian bawahnya akan muncul Joko laundry cepat kayak gitu. Jadi setelah disimpan tadi akan kembali ke form awal, terus melakukan request data lagi, terus muncul Joko laundry cepat kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu saja singkatnya ya untuk demo aplikasinya sama beberapa penjelasan singkat. Terima kasih, bye bye.